Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'du. Para sedulur, bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Semoga siapapun di antara kita yang hari ini sedang sakit, Allah sembuhkan. Semoga yang hari ini sedang mendapatkan kesulitan, Allah mudahkan urusan. Semoga yang hari ini menghadapi problematika, Allah memberikan solusi bagi kita semuanya. Dalam kesempatan video kali ini kami akan menyampaikan tafsir tematik edisi yang ke-6, Tarikhus Shira Baina Adam wa Iblis, sejarah permusuhan antara Adam dan Iblis. Dan tentunya permusuhan antara Adam dan Iblis ini kalau kita tarik di masa sekarang dan masa-masa setelah Nabi Adam alaihissalam, semestinya setiap manusia harus menjadikan Iblis sebagai musuhnya. Allah Subhanahu wa taala berkalam, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh kalian. Sesungguhnya setan itu hanyalah mengajak antek-anteknya, pengikutnya atau golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari godaan iblis dan kita termasuk hamba-hambanya ya, yang dimasukkan dalam surganya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dalam suratul Fajr, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ada beberapa tema hal yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mari kita berkenalan dulu tentang bagaimana sekilas tentang manusia. Manusia, sebagaimana sudah kita paham, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah ya. Inna khalaqnal insana min tinil lazib. Kami ciptakan manusia dari tanah ya. Kemudian manusia ini Allah Subhanahu wa taala, selain manusia dan juga golongan jin, Allah memberikan mereka taklif syariat supaya mereka menyembah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 55, Allah berkalam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Jadi manusia dan juga golongan jin itu mereka mendapatkan perintah selama di alam dunia ini mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia dan jin itu juga sama ya, ada yang beriman, ada yang kafir ya. Manusia ada yang saleh, ada yang zalim, ada yang bertakwa, ada yang bermaksiat, ada yang beriman, ada yang kafir. Begitu juga golongan jin juga sama. Di antara mereka ada yang beriman. Dalam surat Al-Jin dikatakan, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Di antara kami ada yang muslim dan di antara kami juga ada yang al-qasidun, ada yang kafir. Maka dalam kesempatan kali ini, poin yang pertama ini kita membahas mengenai manusia ya. Yang kedua nanti golongan jin, mereka yang kafir, mereka yang kemudian dikenal dengan iblis atau setan. Manusia ini memiliki beberapa sifat-sifat. Tentunya sifat-sifat ini nanti ada sifat-sifat yang baik, tentu ada sifat-sifat yang tidak baik. Nanti kita ambil sifat yang baik dan kita tinggalkan sifat yang buruk semestinya. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, khudh ma safa wada' ma kadar. Ambillah yang bening, jernih, dan tinggalkanlah yang keruh. Artinya hal yang baik kita ambil, hal yang tidak baik kita tinggalkan. Maka mari kita bahas satu persatu di antara karakter manusia sebagaimana Al-Qur'an Karim menyebutkan adalah halu'an. Dalam surat Al-Ma'arij dikatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a. Ini ditafsirkan dengan dua ayat selanjutnya. Ketika mendapatkan keburukan ia mengeluh, diberikan kekurangan harta mengeluh, diberikan sakit mengeluh, diberikan kesulitan mengeluh.
Wa idza massal khairu manu'a, ketika diberikan kebaikan, limpahan rezeki, limpahan ilmu, manu'a, dia menghalang-halangi. Dia punya ilmu enggak mau menyebarkan. Dia punya harta enggak mau bersedekah, ya. Dia punya waktu, kesempatan, tidak mau untuk membantu orang lain. Kemudian sifat yang lain, di antara sifat yang tidak baik dari manusia adalah dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dha'ifa, dalam keadaan yang lemah. Kita perhatikan bahwa manusia ini ketika dia lahir, ya, Quran mengatakan wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah menciptakan kalian, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa, ya. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah kemudian menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, supaya kalian bersyukur, ya. Nah, di sini kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah yang menciptakan kalian dari yang lemah, kemudian lemah menjadi kuat. Ketika dewasa manusia menjadi kuat, kemudian setelah kuat dia menjadi lemah. Ketika masuk usia lansia, bahkan usia pikun, manusia dalam kondisi yang lemah. Kalau ketika dia muda masih punya kekuatan, makan 2 piring bisa, ya. Makan, bahkan yang kuat makan 3 piring, 3 porsi bisa. Tapi ketika manusia sudah usia pikun, bahkan jangankan diberikan lupa, bahkan makan pun sesuap nasi, betapa sulitnya. Oleh karena itu mari, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bersyukur, ya, dalam kondisi apapun Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Maka manusia punya sifat yang lemah, ya. Kemudian yang ketiga, manusia punya sifat tergesa-gesa. Dalam surat Al-Anbiya dikatakan khuliqal insanu min ajal, bahwa manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Maka itulah yang kemudian banyak menghinggapi atau mempengaruhi karakter manusia. Manusia itu seringnya tergesa-gesa, ya. Kalau orang Jawa mengatakan dang. Orang mau belajar menghafal Quran, dang, selesai, segera selesai. Dia kemudian ikut program percepatan. Bukan berarti tidak baik, ya, tapi artinya kadang mereka mengikuti program itu sebulan 2 bulan khatam, kemudian mereka melupakan murajaah. Padahal yang paling penting ketika seorang menghafal lah bagaimana dia punya komitmen untuk menjaga hafalan Quran. Orang pengen kaya, dang, sampai kemudian menghalalkan segala cara. Pejabat mereka korupsi, atau orang yang dia pedagang, dia pengen segera kaya, nyari tumbal untuk pesugihan, wa na'udzubillah, ya. Kita enggak usah khawatir dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin rezeki kita semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala wa rizquha. Tidaklah setiap yang melata di muka bumi manusia, mereka di muka bumi, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Tidak usah khawatir kalau rezeki tertukar, ya. Jangan kemudian menghalalkan segala cara sehingga kemudian tanpa mempedulikan mana yang halal, kemudian mana yang haram. Kemudian manusia ini memiliki sifat melakukan yang namanya tipu daya, khususnya yang sangat diwaspadai adalah dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang menteri Mesir, ya, mengatakan inna kaidakunna azim, sesungguhnya kaidakunna azim, tipu daya kalian azimun, itu besar. Jadi bagaimana wanita-wanita Mesir saat itu, ya, wabil khusus Zulaikha yang ingin menggoda Yusuf alaihissalam, dan Allah selamatkan Yusuf. Walaqad hammad bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih. Kalau seandainya Yusuf tidak melihat burhana rabbih, bukti dari Tuhannya, maka hammad bi wa hamma biha, Zulaikha senang, punya keinginan dengan Yusuf dan sebaliknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Yusuf lebih suka di penjara ketimbang kehilangan martabat dan kehormatan. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dari penjara dan menjadi orang yang sukses, bahkan diangkat dari seorang bagian bulog kemudian menjadi seorang raja di Mesir. Bahkan orang tuanya, bapak ibunya dan 11 saudaranya, mereka datang ke Mesir, mereka bersujud menghormat
kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi pembenaran mimpi Yusuf ketika ia mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka bersujud kepadaku. Maka dalam poin yang ini kita diingatkan waspadalah ya dengan godaan, wabil khusus godaan kalau orang mengatakan dulu 3 ta ya, harta ini menggoda. Banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mengejar harta. Ta yang kedua tahta, orang untuk mengejar kekuasaan mengorbankan segala cara sampai melakukan kriminal, pembunuhan dan semisalnya, pencucian uang dan suap dan semisalnya. Wanita, banyak orang yang untuk mengejar cinta dan seterusnya mereka menghalalkan segala cara, bahkan sampai jatuh kepada perzinaan dan seterusnya. Wa na'udzubillah. Kemudian sifat manusia yang lain adalah zalumun kafar. Manusia banyak berbuat zalim, banyak mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian sifat manusia yang lain yang perlu kita waspadai adalah sifat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, bahwa manusia banyak berdebat. Berdebat ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir mereka selalu mendebat. Mereka bertanya untuk mempersulit diri ya. Seperti Bani Israel ketika mereka diperintahkan menyembelih sapi, mereka bertanya, sapi yang bagaimana? Apakah sapi yang muda atau yang tua? Dikasih tahu sapi yang usianya seimbang, tidak tua tidak muda. Mereka bertanya lagi sapi yang bagaimana warnanya? Akhirnya mereka diperintahkan menyembelih sapi yang berwarna kekuningan yang membuat orang yang melihat mereka merasa senang. Mereka kemudian bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Ini sapi yang diliarkan atau sapi yang dikandangkan? Allah menjelaskan ya, ini sapi yang tidak ada belangnya ya. Baqaratul la dzalulun tuthirul arda wala tasil haras. Dia tidak membajak sawah ya. Kemudian tidak ada belang sapi tersebut. Nah, karena mereka bertanya-tanya terus, akhirnya mereka mencari sapi kesulitan ya, sampai kemudian mereka harus menemukan seekor sapi dan itu sangat langka sekali, dan akhirnya mereka membeli dengan harga yang sangat mahal. Kalau seandainya mereka sejak awal nggak usah nanya-nanya yang aneh-aneh ya, mereka akan dimudahkan. Semua sapi, pokoknya sapi masuk kriteria itu. Pemirsa, hadirin hadirat yang menyaksikan video ini rahimakumullah, tadi mengenai manusia ya. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai iblis. Iblis ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dari api. Maka itulah kenapa iblis sombong ya. Ia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis merasa ketika ia diciptakan dari api, ia lebih baik dari yang diciptakan dari tanah. Ini bentuk kesombongan. Maka iblis ini termasuk, kalau Quran mengatakan dalam surat Al-Kahfi ya, kana minal jinni fafassaqa an amri rabbih. Iblis ini berasal dari golongan jin, kemudian ia fasik. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan iblis dari surga. Dan kemudian iblis ini meminta suaka perlindungan, meminta jaminan diberikan umur yang panjang. Bahkan iblis mengatakan, "Wahai Tuhan, dengan kemuliaan-Mu aku akan senantiasa menggoda manusia selama roh mereka berada dalam jasad mereka." Allah kemudian menjawab, "Aku juga akan mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Ini rumus ya, bahwa ada tarik menarik antara energi positif dan energi negatif. Iblis berjuang mati-matian menggoda manusia, dan Allah memberikan janji siapapun di antara manusia, di antara kita ya, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampun. Maka dikatakan dalam sebuah ungkapan, la sahirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dosa itu ditumpuk-tumpuk terus. Kalau gunung itu kan berasal dari batu-batu kecil ya, yang numpuk sehingga menjadi gunung. Sebagaimana tidak ada yang namanya dosa besar kalau itu digempur dengan istighfar.
dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita bahas beberapa sifat-sifat iblis ya. Iblis ini sifat yang jelas ini makhluk yang terjahat ya. Makhluk yang terkutuk. Maka yang pertama sifat iblis adalah aba. Ia membangkang. Diperintah bersujud menghormat pada Adam, iblis enggak mau. Yang kedua wastakbaro. Ia punya sifat sombong. Ia punya sifat sombong. Nah tadi dia mengatakan, saya sampaikan di awal tadi, dia mengatakan, wahai Tuhan, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih mulia dari ana khair minhu. Ya. Aku lebih mulia dari Adam. Ini kata iblis, ini sombong ya. Dan kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, beliau memperingatkan kita jangan sampai kita sombong. Bahkan beliau mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji darah kecil apapun dari kesombongan. Maka jangan sampai kita merasa sombong, merasa paling baik dari saudara kita, merasa paling suci dari saudara kita, apalagi mereka yang sama-sama mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, wa kana minal kafirin. Iblis ini memiliki sifat kafir. Kafir ini bisa bermakna dua ya. Selain bermakna mengkufuri nikmat, ini juga kafir maknanya tidak beriman kepada Allah dengan keyakinan hati dan juga diucapkan. Ini kafir. Yang keempat, iblis ini sifatnya menggoda manusia. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kita ya bahwa iblis ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah sehingga dia bisa menggoda manusia. Kemudian yang kelima, sifat iblis adalah idlalul insan, yang menggelincirkan manusia. Maka dalam sebuah ayat surah Al-A'raf, iblis bersumpah ya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian aku akan datangi mereka dari muka mereka, belakang mereka, kanan kiri mereka ya. Kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau sungguh tidak akan menemukan mereka orang yang bersyukur. Ayol hadirun hadirin rahimakumullah, di sini sangat jelas sekali bahwa dengan berbagai cara iblis berusaha menggelincirkan manusia. Dalam ayat tadi, dari depan, dari belakang, dari kanan kiri. Pertanyaannya, kenapa iblis tidak menyebutkan dari atas, dari bawah? Saya pernah menyampaikan di sebuah forum kajian atau pengajian tafsir, kenapa di atas iblis tidak bisa menggoda? Karena manusia ketika dia memohon, ini simbol atas maha tinggi Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kenapa iblis nggak bisa menggoda? Karena manusia selama mereka bersujud, menundukkan diri, mereka merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia seorang yang tawadhu, iblis tidak akan bisa menggelincirkan manusia. Kemudian akhir ayat tadi ya, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menemukan mereka orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Ini artinya ini sebuah testimoni iblis ya. Banyak manusia mereka yang tidak bersyukur. Kalau kita ambil kesimpulan, maka salah satu di antara golongan manusia yang mereka tidak bisa digoda iblis adalah mereka yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat iblis yang lain adalah khannas. Mereka bersembunyi. Iblis ini gak mau rame-rame di sebuah jamaah kebaikan. Tempat-tempat yang baik mereka lari. Maka dikatakan ketika adzan berkumandang, iblis tuh dia keluar ya. Adzan selesai masuk lagi ke masjid. Iqamah dia keluar lagi. Kemudian iqamah selesai dia masuk lagi untuk menggoda manusia supaya mereka sholat tidak khusyuk. Mereka sholat ingat kemana-mana, tidak fokus kepada bacaan yang dia baca. Kemudian berikutnya, iblis itu sangat takut dengan yang namanya dengan namanya jamaah. Maka dikatakan asy-syaitanu ma'al wahid wa huwa minal isnani ab'ad. Setan itu bersama satu orang ya, dengan dua ia lebih jauh. Maka kita semua kaum muslimin, kalau kita beramal jama'i, kita berada dalam gerbong kaum muslimin yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita bersatu, insya Allah Allah menjaga kita ya, dari godaan iblis yang selalu senantiasa untuk memecah belah persatuan kita umat Islam ini. Kemudian kita lanjutkan tentang mengapa
ada permusuhan, semestinya ada permusuhan antara manusia dengan iblis, antara Adam dengan iblis. Yang pertama adalah karena hidup ini adalah selalu ada as-sira'u bainal haqqi wal batil, perseteruan antara yang hak dan yang batil. Kita perhatikan ya, kalau antum baca surat dari mulai juz 1, juz 2 sampai juz 30, selalu menemukan di dalamnya kisah-kisah antara Musa dan Firaun. Itu kalau kita pelajari, kita analisa, kita tadabburi, itu artinya ini sebuah isyarat bahwa manusia di segala zaman, di segala masa, mereka akan ada perseteruan, konflik antara manusia dengan antara hak dan batil. Itulah semestinya kita semua manusia ya. Jangan menjadikan iblis sebagai teman kita, tapi justru kita menjadikan iblis sebagai musuh kita. Kenapa kita tidak menjadikan iblis sebagai teman? Allah berkalam dalam surat An-Nisa, wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, menjadikan setan sebagai musuh, menjadi teman, maka alangkah setan itu seburuk-buruk yang dijadikan sebagai teman. Yang kedua, ad-dunya darul bala, karena dunia ini ujian. Wal akhiratu ad-dunya darul bala, ujian, wal akhirat darul jaza. Akhirat adalah negeri pembalasan. Maka di dunia kita diuji bagaimana kekuatan kita dalam menghadapi godaan-godaan itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebentuk-bentuk yang bagus. Artinya fisik, Allah menciptakan manusia dengan fisik yang sempurna, fisik yang bagus ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga nenek moyang kita yaitu Nabi Adam alaihissalam itu pernah tinggal di surga. Maka tidak salah kalau kita semua merindukan yang, kalau ibaratnya seorang yang merantau keluar kota, dia mudik ke kampung halaman, maka sebenarnya kita punya kampung halaman yang asli ya, nenek moyang kita itu surga. Maka tidak salah kalau kita kembali ke sana, tentunya dengan protokol atau dengan syarat-syarat amal-amal iman dan amal saleh yang kita lakukan, dan tentunya dengan izin dan fadlum minallah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ya diberikan kemudahan menjadi ahlul jannah insyaallah. Amin. Yang terakhir, poin yang keempat tentang bagaimana kita menjaga dari waswas atau setan. Was-was atau godaan iblis. Yang pertama adalah kita berlindung pada Allah dengan banyak berzikir, dengan banyak kita membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kedua, cara kita menjaga dari iblis adalah godaan setan adalah dengan kita mujahadatun nafsi. Kita bermujahadah. Kalau orang-orang tarekat, orang-orang ahli sufi, mereka mengatakan riyadhah nafsiyah. Kita mengelola hati kita, memanajemen hati kita supaya kita ikhlas, mudah menjalankan ketaatan, dan kita terjaga dan kita berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Yang ketiga adalah mujalasatu ahlul haq. Kita berkumpul, berduduk bersama para ulama. Kita jangan meninggalkan para ulama ya, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka para pewaris para nabi. Kalau kita menjauhi mereka para ulama warasatul anbiya, tentu kita akan semakin jauh dari kebenaran. Yang keempat, tarsihul iman. Kita menancapkan, menguatkan iman kita. Iman yang kuat itulah yang menjadikan seorang dengan mudah melakukan amal kebaikan. Maka Rasul mengatakan Abu Bakar ini mendapatkan kemuliaan di kalangan para sahabat ya. Dia yang paling utama bukan karena banyak amal, tapi karena ma waqara fi sadrihi, sesuatu yang menancap keimanan yang kuat dalam hatinya. Maka ketika peristiwa Isra wa Mi'raj, ketika orang-orang ada yang menentang peristiwa ini, bagaimana mungkin Muhammad dalam waktu semalam dari Mekah ke Aqsa naik Sidratul Muntaha, pagi sudah di Mekah. Kalau zaman saat itu nggak mungkin lah ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau sangat yakin. Bahkan beliau ketika ditanya bagaimana pendapat Anda mengenai Isra Mi'raj ini, Abu Bakar mengatakan, apakah yang mengatakan ini Muhammad? Benar. Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Muhammad yang mengatakan ini, maka aku percaya.
Maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan ya segala yang dibawa Rasulullah SAW. Yang keenam adalah tarsihut tawakul, tawakul billah ya, tawakul ala Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang mencukupi kita, Allah sebaik-baik sebaik-baik penolong dan sebaik-baik dat yang dipasrahi. Semoga kita semua ya, termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan ya dalam hidup ini, dalam menghadapi godaan iblis, godaan setan yang tiada henti menggoda kita, membisikkan keburukan kepada kita. Jazakumullah, terima kasih atas perhatian. Semoga kita dimudahkan urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.